Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur karena Allah telah menuntun dan menyertai kita sepanjang malam. Dan pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Sebelum kita bersama-sama akan beraktivitas, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan yang akan menuntun kita pagi hari ini lewat firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah menuntun dan menyertai kami dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan baru. Sebelum kami akan bersama-sama beraktivitas, tuntun kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh meneguhkan kami, menegur dan menolong setiap kami untuk dapat menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur menyerahkan waktu perenungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita membayangkan bahwa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kebenaran adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. Seorang hamba perempuan yang ada di kerajaan Aram pada waktu itu menyampaikan kepada nyonyanya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Mengapa dia menyampaikan ini? Karena dia melihat pergumulan, penderitaan dari tuannya, yaitu Naaman. Siapa Naaman? Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tetapi kata firman Tuhan, orang itu adalah seorang tentara yang sedang sakit kusta. Penyakit kusta membuat seseorang sangat-sangat bergumul karena mereka tidak boleh dengan bebas bertemu dengan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Oleh karena itu Naaman berusaha dengan berbagai macam cara agar dia bisa mendapatkan kesembuhan. Pergumulan yang dialami ini diketahui oleh seorang gadis Israel. Dengan berani dan dengan penuh resiko, dia datang kepada istri dari Naaman untuk menyampaikan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Gadis ini merasa bahwa dia perlu menyampaikan berita bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia tidak berdiam diri saja dan berpikir bahwa biarkan saja. Kan Naaman adalah orang terpandang. Pasti dia akan bertemu dengan orang-orang yang terpandang pula yang dapat memberikan jalan keluar dari pergumulannya. Tetapi dengan penuh keyakinan gadis ini sungguh-sungguh percaya bahwa nabi di Israel dapat menyembuhkan Naaman dari sakit penyakit. Ketika gadis ini menyampaikan bahwa ada nabi yang dapat menyembuhkan, Naaman dengan membawa surat pengantar, surat izin dari Raja Aram, dia pergi bertemu dengan Raja Israel. Dan kemudian dia bertemu dengan nabi yang pada akhirnya boleh menyampaikan kepadanya bagaimana dia bisa disembuhkan. Ketika nabi yang dia temui, yaitu Nabi Elisa, menyuruhnya untuk pergi ke sungai Yordan. Awalnya Naaman menolak, tetapi kemudian dia melakukannya dan dia mendapatkan kesembuhan. Naaman sungguh senang, Naaman bersuka cita atas kesembuhan yang dia alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan pada pagi hari ini.
Mungkin kita bukan orang yang terpandang, mungkin kita bukan orang yang istimewa, mungkin kita bukan orang yang punya jabatan, punya kedudukan. Tetapi saat Tuhan menggerakkan kita untuk menyampaikan satu kebenaran, sampaikan itu kepada mereka. Sebagaimana gadis Israel yang tidak terpandang, tetapi penuh dengan keberanian untuk menyampaikan bahwa ada satu kuasa yang dapat menyembuhkannya lewat seorang nabi. Dia pun menyampaikan itu. Hari ini, mari bersama-sama. Setiap kita yang telah menerima kasih Tuhan, yang tahu bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan secara jasmani, yang tahu bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan secara rohani, mari menyampaikan itu kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang saat ini sedang bergumul, yang kita temui, mereka boleh bertemu dengan kasih Kristus. Mereka boleh dibawa untuk mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi juga bisa dibawa untuk mengalami kesembuhan secara rohani. Biarkan Tuhan memakai kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, untuk menyampaikan kebenaran. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuntunlah setiap kami, agar ketika kami bertemu dengan orang-orang yang sedang bergumul, entah itu dengan sakit penyakit, entah itu dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka saat ini, Tuhan berkati agar kami dapat berbicara dengan lantang tentang kebenaran, sebagaimana seorang gadis Israel yang Tuhan tuntun ada di dalam kerajaan Aram untuk menyampaikan bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi Naaman yang pada waktu itu sedang bergumul sakit. Berkati kami Tuhan, siapapun yang kami temui pada minggu ini, ketika mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan perjalanan kehidupan, tujuan hidup mereka, pakai kami untuk dengan lantang menyatakan kebenaran, bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan secara jasmani, dan di dalam Kristus ada kesembuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan di minggu ini, beri hikmat bijaksana kepada kami, dan biarlah lewat setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kami belajar untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, bekerja dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati pelayanan kami ya Tuhan, dan berkati jika ada rencana-rencana kami ke depan untuk mengembangkan usaha kami, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya tuntunan tangan Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan di awal pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.